anak-anakku semua, kita akan lanjutkan pembelajaran tentang jajar genjang dan trapesium. Kita akan bahas yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah jajar genjang. Jajar genjang ini memiliki definisi, yaitu adalah segi empat yang sisinya berhadapan, sama besar, dan sejajar. Dan sudut yang berhadapannya juga sama besar. Jadi kalau kita gambarkan, itu jajar genjang dia memiliki sisi sejajar. Nih, aduh, salah lagi. Ya jangan ditiru ya. Ini nggak pakai penggaris, harusnya pakai penggaris. Nah, ini sejajar. Nah, seperti itu. Inilah dia jajar genjang. Kita memiliki jajar genjang A, B, C, D. Kita bahas langsung sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari jajar genjang. Yang pertama, masih sesuai yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu adalah sisi yang berhadapan, sama panjang, dan sejajar. Jadi maksudnya apa? Bahwa ini, sisi ini AB itu sama dengan sisi DC dan sejajar. Jadi AB sejajar sisi DC. Ya. Ini tanda sejajar. Kalau tanda samanya seperti ini boleh. Ya. Lalu BC sama dengan AD, dan BC itu juga sejajar dengan AD. Seperti itu. Lalu sifat yang kedua, yang dimiliki jajar genjang, yaitu adalah sudut yang berhadapannya itu sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sudut D itu sama dengan sudut B. Tuh yang berhadapan. Sudut C berhadapan sama A, berarti sudut A sama dengan sudut C. Seperti itu. Dan kita akan lanjutkan tentang rumus ya, rumus-rumus yang dimiliki oleh jajar genjang. Cara mencari keliling dari jajar genjang, yaitu adalah keliling itu secara simpelnya itu kalau kita nggak hafal rumusnya itu tinggal jumlahkan aja sisi-sisinya. Ada 4 sisi kan? Saya jumlahkan. Kita misal jalan dari AB, maka nanti harus balik lagi ke A. Kita mulai dari titik A. Berarti AB tambah BC tambah CD tambah DA. Itulah konsep keliling. Jadi semua bangun sebenarnya tanpa ada rumus, tinggal jumlahkan sisi-sisinya. Itu bisa seperti itu asal kita tahu sifat-sifatnya. Karena dia memiliki misal AB aja nilainya sama kayak yang di atas. Jadi kita kalau yang diketahui cuma satu sisi ini aja, kita mengerti dia otomatis DC-nya juga sama nilainya. Seperti itu. Jadi kelilingnya kita bisa tulis rumusnya kalau jajar genjang AB tambah BC tambah CD tambah DA. Seperti itu. Kalau luas kita harus menggunakan bantuan ya. Kalau jajar genjang kita di sini ada namanya tinggi. Ingat ya, tinggi. AB itu disebut dengan A atau alas. Jadi A di sini adalah alas. T di sini disebut dengan tinggi. Nah, saya ingin menggarisbawahkan dengan tinggi. Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus sama alas. Saat tingginya kita tarik ke sini, maka alasnya otomatis di bawah. Karena dia tegak lurusnya di sini. Saat kita tarik tingginya dari sini, ini tinggi, maka alasnya otomatis yang atas. Ya. Jadi saat kita tarik garis titik-titik di sini, ini kita jadikan tinggi,
maka otomatis alasnya itu yang tegak lurus sama tinggi. Mana? Bukan yang bawah, tapi yang atas. Jadi itu definisi garis tinggi, yaitu adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Jadi ada garis, kita tarik garis dari atas ke bawah mengenai tegak lurus dengan alas, itu disebut dengan tinggi. Maka luasnya yaitu alas kali tinggi. Sudah paham kan anak-anakku sekalian? Jangan sampai lupa, kalian catat, kalian pahami agar memudahkan kalian mengerjakan soal matematika segi 4. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan tentang trapesium. Tadi saya sudah sampaikan, trapesium itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada trapesium siku-siku. Yang kedua ada trapesium sama kaki. Dan yang ketiga ada trapesium sembarang. Oke, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku kita gambarkan terlebih dahulu, bentuknya seperti ini. Ingat ya nak, pakai penggaris. Ada trapesium A, B, C, dan D. Trapesium siku-siku dia memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu AB dan DC. Jadi AB sama DC itu adalah disebut dengan AB dan DC, itu disebut dengan sisi sejajar. Sejajar. Jadi AB sejajar sama DC. Kita bisa tuliskan ini sejajar begini. Oh iya, karena dia siku-siku, maka di sini kita berikan sudut siku-sikunya. Lalu memiliki sepasang sudut siku-siku di antara sisi sejajar. Dia memiliki sudut siku-siku di antara sisi sejajar. Berarti kan di dua ini kan, tuh kelihatan ya. Ini siku-siku juga, yang ini juga siku-siku. Memiliki dua sudut siku-siku di antara sisi sejajar. Ini ya yang dimaksud ya. Oke. Lalu apalagi? Kita akan mencari keliling dan luasnya. Secara umum keliling dan luas trapesium itu sama. Jadi ini secara umum ya. Secara umum keliling dari trapesium dan luasnya itu sama, tinggal kita harus tahu mana sisi sejajarnya, terus mana tingginya dan mana alasnya. Tapi kalau untuk mencari keliling, ingat konsepnya gimana? Jumlahin saja semua sisinya. Maka keliling dari trapesium adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Kalau mencari luas, maka rumusnya adalah A tambah B dibagi 2 dikali tinggi. Jadi sebenarnya adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Jadi dijumlahkan, kalau saya menyingkatnya adalah ini sisi sejajar atas, ini A atas, ini B bawah. Tingginya di mana? Ini bisa kalau dia siku-siku enaknya gitu, ini tinggi ya. Ingat garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Nah, ini tinggi. Tinggi trapesium. Nah, kalau sudah dapat tingginya, berarti ini otomatis nilai ini sama ini sama. Enaknya siku-siku gitu.
Jadi garis yang pinggirnya itu otomatis dia tinggi dari trapesium. Seperti itu. Jadi luasnya adalah atas tambah bawah dibagi 2 kali tinggi. Jadi dijumlahkan dulu sisi sejajarnya, boleh dikali dengan tinggi dulu lalu dibagi 2, atau dibagi dulu dengan 2 baru dikali tinggi. Itu trapesium, siku-siku. Kita akan lanjutkan ke trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Oke, kita gambarkan. Seperti ini. Aduh, jelek ya, nggak apa-apa ya. Ini sama kaki berarti kakinya sama. Yang dimaksud kakinya itu sama dengan yang lainnya, gitu kan? Dia memiliki 2 sisi sejajar, gitu. Lalu jumlah sudutnya kalau dijumlah itu 180 derajat. Maksudnya apa? Sudut A dengan sudut D, misalnya A, B, C, D. Jadi nilai sudut ini dengan dijumlah dengan sudut ini, dia nilainya 180 derajat. Lalu apa lagi ya? Ya mungkin itu saja ya. Ini kalau ini sudah jelas nilai CB kalau dia sama kaki, nilai CB sama dengan nilai AD. Jadi nilainya sama. Nah, tinggi trapesium mana? Ini tingginya. Gitu ya. Ini saya singkat atas, ini bawah. Maka selesai ya. Jadi itulah trapesium sama kaki. Dia kakinya sama, gitu kan? Kalau sudutnya sudut D dengan sudut A dijumlah makanya 180 derajat. Sudut D tambah sudut A sama dengan 180 derajat. Sama juga dengan sudut C ditambah sudut B nilainya 180 derajat. Seperti itu. Ingat, ini apa? Atas, ini sisi sejajar yang bawah. Tingginya mana? Ini tinggi. Di sini bisa tinggi nggak? Boleh. Ini tingginya nih. Sama saja. Ini juga bisa disebut dengan tinggi. Kalian boleh pakai tinggi yang mana, yang ini atau yang ini, sesuai dengan kebutuhan nanti soal yang ada di soal. Itu adalah trapesium sama kaki. Yang membedakan apa? Ini, kakinya sama panjang nilainya. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adalah trapesium sembarang. Jadi kalau trapesium sembarang, ya sembarang, gitu ya. Di sini tidak siku-siku, gitu kan? Ini sebelah sini nggak siku-siku, dan sudutnya dibentuk yang satu lebih miring, yang satu agak lebih tegak, kayak gitu. Tapi secara keseluruhan trapesium seperti ini, ya. Ini tinggi, ini juga bisa tinggi, gitu. Ini atas, ini bawah, dan masukkan ke rumus keliling dan luas. Jadi begitu saja. Inilah dia trapesium yang kalian sudah pelajari. Jadi mudah-mudahan ini memudahkan kalian untuk mengenal bangun. Mana sih atasnya, sisi yang atas, mana sih sisi yang bawah, gimana sih nyari tingginya saat di trapesium, gitu kan. Kalau tadi trapesiumnya siku-siku, kita enak, ternyata garis yang pinggirnya itu sudah otomatis tinggi, gitu kan. Ini udah otomatis dengan tinggi. Jadi ini kalau kita cari di sini juga, ini otomatis juga tinggi dari trapesium, itu kan. Kalau yang sama kaki, enaknya apa buat nyari keliling? Ternyata sisinya yang kedua itu sudah, yang ini sama ini nilainya sudah sama. Jadi kita tinggal jumlahkan dengan sisi sejajarnya. Seperti itu. Jadi sifat-sifat yang kalian pelajari ini memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal yang nanti akan diberikan. Mungkin itu saja. Kita akan lanjutkan kembali tentang belah ketupat dan layang-layang.